猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hai sob, selamat datang kembali di animasi Donghua Spoiler. Pada episode sebelumnya menceritakan bahwa Chen masih bertarung melawan Tuan Muda ke-12. Namun, di dalam bentrokan kali ini, Tuan Muda ke-12 berhasil dikalahkan oleh Shoyan. Yang mana hal ini membuat Tuan Muda ke-12 pun murka terhadap Raja Roh dari Kuil Langit yang memberikan informasi salah kepadanya. Dan cerita pun dimulai. Sialan, bagaimana orang ini bisa melakukannya? Markas Dewa Taesu memiliki tingkat pertahanan dan segel yang paling kuat dari dunia Taesuku. Tapi orang ini bisa mengendalikannya, seolah-olah markas Dewa Taesu adalah miliknya. Ucap Tuan Muda ke-12 yang sangat terkejut ketika ia melihat pemandangan ini. Meskipun dia sudah siap untuk mati di dalam pertempuran ini, tapi setelah dia melihat metode yang digunakan oleh Shoyan sekarang, dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti sebelumnya. Karena jika markas dunia Taesu ini berada di bawah kendali makhluk dunia Senshi, itu pasti akan menyebabkan masalah besar bagi pihak dunia Taesu. Jadi, saat Tuan Muda ke-12 memikirkan masalah ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Kenapa? Apakah kamu takut? Sekarang, jangan khawatir. Semua ini akan segera berakhir. Jadi, setelah kamu mati, kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah hidup dan mati para sampah dunia Taesumu. Terlepas, apakah dunia Taesumu mendapatkan kemenangan atau kekalahan, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menyaksikannya dengan matamu sendiri. Jadi, masalah pertempuran di masa depan itu bukan lagi urusanmu. Ucap Shoyan yang berkata dengan suara yang dalam. Jelas, dengan kalimat ini, dia juga akan membunuh komandan tertinggi. Hanya saja, Tuan Muda ke-12 tidak takut akan mati. Karena yang benar-benar ditakutinya saat ini adalah formasi segelnya, bukan lagi menjadi yang teratas. Begitu makhluk dunia Senshi memiliki kemampuan untuk memecahkan segel ini, dunia Senshi akan mendapatkan kekuatan besar di dalam invasi antar dunia. Apalagi setelah komandan tertinggi melihat armor dewa palsu yang dikenakan oleh Shoyan. Ditambah lagi, Avatarnya telah membunuh pasukan Taesu yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan ini. Jadi, dia tidak tahu berapa banyak armor dewa palsu yang bisa dikumpulkan oleh Shoyan selama ini. Bagaimanapun juga, selama ini pihak dunia Taesu tidak peduli seberapa besar kerusakan dari armor dewa palsu. Ketika inti kristal merah tidak rusak, maka armor dewa palsu memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Sekarang, orang di depannya bisa mematahkan segel dari armor dewa palsu dengan mudah. Jika semua armor dewa palsu yang dia kumpulkan bisa digunakan ke pasukan dunia Senshi. Meskipun level armor dewa palsu ini tidak terlalu tinggi, tapi jika armor dewa palsu digunakan oleh orang yang kuat yang berada di keabadian, maka mereka akan seperti harimau yang memiliki sayap. Karena baik itu dari segi pertahanan dan efektivitas tempur, mereka akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Mungkin jika makhluk dunia Senshi hanya menggunakan armor dewa palsu saja, komandan tertinggi tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun juga, kekuatan abadi di dalam armor dewa palsu membutuhkan pasukan energi keabadian dari markas Dewa Taesu. Jika energi di dalamnya habis, itu tidak dapat digunakan lagi. Tapi, masalahnya sekarang, tidak hanya Shoyan bisa mengenakan armor dewa palsu, tetapi dia juga memiliki markas Dewa Taesu yang sangat besar di belakangnya. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa mematahkan segel markas Dewa Taesuku. Tapi, ini mungkin satu-satunya markas Dewa Taesu dan ratusan ribu armor dewa palsu yang kamu miliki. Jadi, seharusnya kamu masih membutuhkan waktu untuk dapat mengendalikannya. Ucap Tuan Muda ke-12 sambil mendengus dingin. Sepertinya dia ingin mengabaikan kata-kata Shoyan. Meskipun sebenarnya detak jantungnya sendiri berdetak semakin cepat.
yang menunjukkan ada rasa panik di dalamnya. Bukankah kamu mengatakan segel di dunia Taisumu adalah nomor 1 di dunia? Tapi menurutku segel dunia Taisumu tidak lebih dari itu. Jadi sebaiknya kamu jangan berpikir bahwa segel dunia Taisumu sangat kuat, karena nyatanya segel formasi Taisumu masih bisa dipatahkan dengan mudah, ucap Shoyan yang tiba-tiba. Mendengar apa yang dikatakan oleh Shoyan, akhirnya komandan tertinggi pun mengerti bahwa orang yang mematahkan segel Taisunya adalah cahaya biru dari mata Goyan yang besar. Oleh karena itu, dengan cepat, komandan tertinggi pun langsung melihat ke sekeliling, karena dia berharap ingin menemukan keberadaan Goyan. Tapi setelah Goyan mematahkan segel formasi Dewa Taisu, dia segera berubah menjadi sosok yang kecil. Kemudian dengan cepat terbang kembali ke dalam jubah lengan baju Shoyan. Hanya saja Goyan tidak banyak berbicara, tetapi mengirimkan informasi yang dia ketahui, kemudian tertidur karena kelelahan. Mengapa kamu masih berbicara omong kosong yang hanya akan menggambarkanmu sebagai bebek yang akan mati? Kamu harus tahu, makhluk dunia sensiku tidak seperti makhluk dunia Taisumu yang semuanya dikandung melawan langit, sehingga dunia Taisumu menanamkan kemauan. Bahkan untuk dapat bertarung denganku, mereka perlu menggandakan armor dewa palsu. Memang aku akui bahwa dunia Taisumu memang memiliki segel formasi yang sangat kuat. Namun, kamu juga harus mengakui bahwa sebelumnya keberadaanmu di dunia sensi ini hanya untuk mematai-matai kekuatan makhluk dunia sensiku. Sekarang, kamu tidak perlu menebak-nebaknya, karena kamu bisa mengetahuinya setelah mendengarkan perkataanku ini. Meskipun kamu telah menjarah begitu banyak sumber daya dunia sensi, tetapi itu tidak berguna, karena kamu tidak mendapatkan informasi yang berguna sama sekali, ucap Shoyan yang berkata perlahan, kemudian mengangkat bahunya. Tapi ada ekspresi jijik yang terpancar dari wajahnya. Sebelumnya, Shoyan juga berpikir bahwa dunia sensi tidak memiliki orang-orang kuat di dalam. Tetapi saat di dunia nyata, dia dapat melihat banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di sana. Apalagi dunia sensi sangat luas. Bagaimana mungkin tidak ada seseorang pun dengan kekuatan yang sangat kuat? Seperti halnya Sang Ratu yang memiliki kekuatan yang tidak terduga. Setidaknya dia memiliki peran yang setara dengan Ratu Yuan-Er dari dunia nyata Xuan Yin. Selain itu, di dalam bahtera yang besar, itu muncul dengan napas dewa abadi yang seharusnya belum pernah dilihat oleh Shoyan. Seolah-olah mereka dengan panik menyembunyikan kekuatan dunia sensi yang sebenarnya, sehingga mereka tidak menghancurkan kuil langit. Meskipun mereka sepenuhnya mampu menghancurkan kuil langit, tetapi mereka tidak melakukannya. Sebenarnya, bukan karena mereka takut kepada 10 Raja Roh dari kuil langit, tetapi mereka jelas berpikir dengan kekuatan Sang Ratu itu juga lebih dari cukup. Bagaimanapun juga, kekuatan 10 Raja Roh teratas telah ditekan oleh Yang Mulia Zuzang, sehingga kekuatan mereka tidak ditingkatkan lagi. Bagaimanapun, Sang Ratu bukanlah orang yang lemah. Lagi pula, dia adalah orang yang kuat yang hidup dari sebelum Yang Mulia Zuzang jatuh. Apalagi dengan semua sumber daya yang ditinggalkan oleh Yang Mulia di dalam tubuhnya. Meskipun bakat kultivasi Sang Ratu tidak sebaik Yang Mulia, tetapi di bawah kultivasi dan pengaturan Yang Mulia, kekuatan Sang Ratu pasti tidaklah lemah. Namun, Sang Ratu sepertinya memiliki pengaturan jangka panjang. Dan bahkan, tujuan sebenarnya dari pertarungan Shoyan saat ini adalah drama yang diatur oleh Sang Ratu untuk menakut-nakuti dunia Taisu dengan permainan fisiologis di antara kedua belah pihak. Namun, komandan tertinggi adalah tuan muda ke-12. Jika dia dikalahkan di sini, pasti akan menarik perhatian dunia Taisu dan tidak akan menimbulkan kecurigaan jika wanita ini mengirimkan informasi tersebut kembali ke dunia Taisu. Meskipun rencana ini terlalu beresiko, tetapi Sang Ratu juga telah mempertimbangkannya dengan sangat matang. Oleh karena itu, alasan mengapa Sang Ratu tidak menghentikan Shoyan saat Shoyan membiarkan Avatar Yuanzhanya pergi untuk membuat keributan besar, ternyata dia telah memiliki rencana ini, sehingga dia bisa memancing pasukan Taisu yang kuat muncul dari kegelapan lautan barat.
Dengan tipu daya ini, jika dunia Taisu mengetahui reinkarnasi yang mulia telah muncul kembali dan menghancurkan kelompok Taisu ini dengan kekuatannya yang sangat kuat, maka para pasukan Taisu pasti akan memiliki ketakutan di hati mereka, sehingga mereka akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyelidikinya. Karena mereka pasti berpikir, jika mereka tetap menerobos masuk ke dunia sensi dengan gegabah, mereka pasti akan menghadapi pertempuran yang menghancurkan dunia Taisu mereka sendiri. Karena hanya dengan kekuatan yang mulia, dunia Taisu akan sangat ketakutan. Bahkan bukan hanya dunia Taisu, begitu pula dengan dunia lainnya. Bagaimanapun, selama ada yang mulia Zuzang, dunia sensi memiliki hak untuk berbicara di 9 dunia sebelumnya. Karena keberadaan yang mulialah yang bisa menstabilkan kekuatan antar dunia dan kedamaian antar dunia saling terjaga, sehingga banyak makhluk hidup bisa aman dan sehat. Namun, kedamaian bisa tercipta karena ada kekuatan yang setara di antar dunia. Namun, setelah kematian yang mulia, keseimbangan kekuatan antar dunia mulai menghilang, sehingga mulai ada pertarungan antar dunia tanpa memperdulikan hidup dan mati. Jadi, bagi mereka yang seluruh dunianya berada di ambang kehancuran, seperti halnya dunia Taisu yang sudah tidak memiliki sumber daya untuk bertahan hidup, mereka hanya bisa melakukan invasi dunia lain yang dapat menghentikan kepunahan dunia mereka. Sudahlah, lupakan saja. Aku tidak memiliki banyak waktu, karena kamu memintaku untuk segera berangkat pergi ke dunia lain, ucap Xuan di dalam hatinya sambil menatap sang ratu dengan serius. Mendengar itu, sang ratu pun sedikit mengangguk. Lakukan dengan tanganmu sendiri. Jika wanita ini tidak melakukan gerakan mundur, kamu tidak akan terekspos. Jadi, satu-satunya cara untuk melakukannya, kamu harus benar-benar memaksa hidupnya hingga mencapai batasnya. Dengan cara ini, kamu akan melihat apakah metodemu ini bisa membuat wanita ini lebih tertarik pada keinginannya untuk bertahan hidup, ucap sang ratu dengan transmisi suara. Setelah sang ratu selesai berbicara menggunakan kekuatan jiwanya, kekuatan Xiaoyan pun melangkah keluar dengan sebuah tinju yang sangat kuat. Tapi, komandan tertinggi yang telah sedikit pulih melihat adegan itu pun dia juga tidak tinggal diam. Dia juga mengayunkan pukulannya yang mengandung kekuatan yang sangat besar, itu juga meledak. Segera, kedua tinju pun bertabrakan di udara dengan keras. Dengan cepat, terdengarlah suara retakan tulang saat lengan komandan tertinggi meledak dengan keras. Bahkan, armor dewa palsu yang dia kenakan juga langsung meledak, yang membuat daging dan darahnya bertebaran di sekitar tabrakan kedua tinju. Namun, di bawah dampak ledakan yang menyebar, tiba-tiba 5 jari Xiaoyan langsung menusuk dada komandan tertinggi, yang membuat telapak tangannya langsung menembus punggung komandan tertinggi Taisu sambil memegang jantung emas yang masih berdetak di tangannya. Setelah Xiaoyan mengambil jantung emas komandan tertinggi, Xiaoyan langsung mencabut lengannya dari dada komandan tertinggi, yang membuat komandan tertinggi pun terhuyung-huyung mundur. Karena meskipun Xiaoyan mengambil jantungnya, itu masih tidak cukup untuk membunuh komandan tertinggi ini. Bagaimanapun juga, dia adalah makhluk abadi. Jadi, di bawah kekuatan keabadian, lubang di dadanya yang penuh dengan darah dengan cepat dapat dipulihkan. Bahkan, jantungnya bisa tumbuh kembali. Lagi pula, dia berada di ranah keabadian para dewa. Bagaimanapun, setelah seseorang bisa menerobos keabadian kaisar di langkah kelima, jantung bukan lagi satu-satunya titik lemah mereka. Jadi, meskipun seseorang mengambil jantung mereka, itu tidak dapat melukainya dengan serius, apalagi membunuhnya secara langsung. Pada saat ini, cahaya keemasan melintas di mata Xiaoyan. Jelas, dia tahu menghadapi komandan tertinggi yang pulih dalam sekejap. Dia harus terus melakukan serangan untuk menghancurkannya secara terus-menerus. Jika tidak, sepertinya itu tidak bisa membunuhnya dengan cepat. Setelah Xiaoyan yang tertekun sejenak, tiba-tiba sebuah suara pun muncul di benak Xiaoyan. Cepat hancurkan jantung emas ini di tanganmu. Meskipun dengan cara ini kamu tidak bisa membunuhnya, tapi setidaknya kamu bisa melukai wanita ini. Hanya karena wanita ini tidak bisa dibunuh, bukan berarti dia tidak bisa terluka.
Selain itu, armor dewa palsu di tubuhnya itu sudah rusak parah. Jadi, sekarang dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk pulih kembali. Meskipun dia adalah dewa abadi, tapi dia membutuhkan pasukan energi dari binatang dewa Taesu yang ada di kehampaan. Tapi, jika dilihat dari penampilannya, sepertinya dia tidak dapat menemukan kekuatan yang dia butuhkan di Laut Barat ini. Selama dia tidak menerima pasukan energi, bukan masalah besar bagimu untuk merobek seluruh tubuhnya. Jadi, meskipun dia tidak bisa dibunuh, tapi itu akan menyakiti jiwanya, ucap sang ratu yang menggunakan transmisi suara. Setelah suara sang ratu terdengar di benaknya, pupil mata Xion pun sedikit berkerut saat mendengar kata-kata itu. Namun, dalam kata-kata sang ratu, Xion bisa merasakan kekejaman di dalamnya. Tapi, Xion hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh sang ratu, Xion segera menghancurkan jantung emas itu dan segera bergegas mengayunkan tinjunya dengan ganas yang menghantam tubuh komandan tertinggi dengan keras, yang membuat tubuh komandan tertinggi pun terlempar di udara secara terus-menerus dan meledak dengan sangat keras. Karena Xion tidak berhenti dan ia terus-menerus mengayunkan tinjunya dengan ganas yang membuat tubuh komandan tertinggi pun langsung terkoyak-koyak. Di bawah luka komandan tertinggi yang sangat mengerikan, segera Xion pun meraih tubuh komandan tertinggi. Kemudian ia merobek tubuhnya menjadi dua bagian. Tapi meskipun tubuhnya terbelah, secara alami komandan tertinggi juga memblokir serangan kejam dari Xion. Hanya saja, Xion tidak menekan kekuatannya lagi, dan dia terus membakar esensi darah dari Yang Mulia Zhuzang dengan gila-gilaan. Yang membuat Xion kali ini pun mencapai puncak kekuatan terkuatnya. Oleh karena itu, meskipun komandan tertinggi mencoba yang terbaik untuk melawan serangan dari Xion, dia tidak dapat bersaing sama sekali. Sehingga tubuh yang bisa dicabik-cabik oleh Xion itu berubah menjadi daging cincang yang terbang di kehampaan. Meskipun begitu, seperti apa yang dikatakan oleh sang ratu, selama jiwa komandan tertinggi tidak keluar dari tubuhnya, berarti komandan tertinggi belum terbunuh. Tapi seharusnya karena tubuhnya terkoyak, maka jiwanya juga harus terkoyak. Hanya saja, sepertinya dia masih mempertahankannya. Seperti halnya teratai, meskipun akarnya dipatahkan, selama dia di dalam air, dia akan tumbuh kembali. Jadi, meskipun tubuh komandan tertinggi menjadi daging cincang, itu mulai mengembun kembali. Kemudian, Xion pun langsung menyapu dengan liar, yang membuat daging cincang yang baru saja berkumpul, itu langsung berserakan lagi. Hanya saja, kecepatan pemulihan komandan tertinggi juga dapat terlihat oleh mata telanjang, dan itu terus mengembun kembali dengan sangat cepat. Sekarang, apakah kamu ingin membunuhku dengan menghancurkan jiwaku? Ucap Tuan Muda ke-12. Pada saat ini, jiwa komandan tertinggi pun meraung dengan dingin. Kamu tidak perlu khawatir. Dengan kekuatanmu, seharusnya tubuhmu tidak akan hancur. Jadi, izinkan aku meninjumu 2 kali lagi untuk mengeluarkan jiwamu. Karena aku memiliki sebuah rencana, yaitu jika dilihat dari kekuatanmu yang cukup kuat, aku berniat untuk menjadikan tubuhmu sebagai avatarku. Kemudian, aku akan memasuki bagian dalam dunia Taesumu. Karena dengan cara ini, tidak ada seseorang pun dari dunia Taesumu yang meragukan Tuan Muda ke-12. Jadi, bagaimana dengan pendapatmu tentang rencanaku ini? Ucap Xion yang berkata perlahan. Kamu harus tahu, aku berasal dari dunia Taesu. Jadi, jiwaku terkunci pada tubuhku. Jika jiwaku menghilang, tubuhku juga akan menghilang. Lalu, tidak mungkin bagimu untuk dapat mengambil tubuhku, ucap Tuan Muda ke-12 sambil mendengus dingin. Hahaha, aneh, kamu masih mau menjawab. Oleh karena itu, aku harus berterima kasih kepadamu karena sudah mengingatkanku. Jika begitu, aku akan menjaga jiwamu agar jiwamu tidak hilang, sehingga tubuhmu dapat digunakan olehku. Kamu benar-benar pintar, ucap Xion yang berkata dengan suara yang dalam. Bajingan, kamu sedang mempermainkanku. Jika demikian, maka izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan penghancuran diri dari makhluk yang abadi, ucap Tuan Muda ke-12 yang berteriak dengan marah. Karena dia telah melihat avatar Yuan Shen Xiaoyan
yang menunjukkan bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan yang sangat kuat dalam teknik merebut tubuh, bahkan memurnikan boneka. Jadi, dia tidak berani bertarung lagi. Memikirkan hal ini, komandan tertinggi pun mempercepat rencana meledakkan dirinya. Namun, tepat ketika tubuhnya memancarkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan, tiba-tiba sang ratu mengangkat tangannya. Kemudian, seberkas cahaya yang berbentuk kotak langsung meliputi seluruh tubuhnya. Dan itu langsung meredakan tubuh komandan tertinggi, yang membuat energi berfluktuasi di dalam tubuhnya dapat ditekan seketika. Dan itu membuat komandan tertinggi pun tidak dapat meledakkan dirinya sendiri. Bajingan, dasar para raja roh yang tercela. Tidak hanya mereka berbohong bahwa Yang Mulia berinkarnasi sebagai sampah, tapi sekarang orang ini justru menggunakan metode tercela seperti itu. Gumam komandan tertinggi yang terus mengutuk di dalam hatinya. Karena pada saat ini, satu-satunya yang tidak meledak adalah kepalanya, dan tubuhnya berubah menjadi banyak potongan daging, sehingga dia sangat kesakitan. Seolah-olah sepertinya dia tidak bisa mengendalikan hidup atau matinya sendiri, karena dia bahkan tidak bisa meledakkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dengan cepat, Xian juga langsung bergegas. Kemudian, dia langsung menghancurkan tubuh yang baru saja terkondensasi menjadi terbentuk dengan pukulan lain. Sehingga tubuh komandan tertinggi pun langsung hancur berkeping-keping lagi, tanpa memberikannya kesempatan pulih sama sekali. Aku ingat ketika aku berada di suatu tempat, aku melihat seseorang sedang memunikan sebuah boneka, itu terus dipotong-potong seperti dirimu. Dan itu mirip sekali dengan dirimu. Setelah dihancurkan beberapa kali, bonekanya sudah berhasil disempurnakan. Dengan cara ini, mungkin tubuh fisikmu bisa melangkah lebih jauh lagi, ucap Xian yang berkata sambil mencibir. Kemudian, dia melipat tangan di depan dadanya, seolah-olah dia benar-benar berencana menggunakan Tuan Muda ke-12 sebagai boneka avatarnya. Namun, untuk Xian, sebelumnya dia tidak pandai dalam hal itu. Apalagi menggunakan tubuh Tuan Muda Taisu ini, yang bahkan Xian tidak bisa merebut tubuhnya. Bagaimanapun juga, wanita ini memiliki kekuatan yang terlalu kuat. Jadi, meskipun Xian memiliki kekuatan merebut tubuh yang sangat kuat, tapi kesenjangan kekuatan di antara kedua belah pihak itu terlalu besar, sehingga sangat sulit untuk bisa mengendalikannya setelah dia menjadikannya sebagai avatar. Jika tidak, akan ada serangan balik dari avatarnya sendiri saat menghadapi pertarungan. Tentu saja, untuk Xian, memurnikan boneka juga lebih sulit. Lagi pula, pemahamannya tentang memurnikan boneka juga masih terlalu dangkal. Apalagi untuk memurnikan tubuh orang kuat seperti itu menjadi sebuah boneka. Bagaimanapun juga, memurnikan sebuah boneka tidak semudah memurnikan pil obat tingkat dewa. Karena hal paling rumit adalah dia harus tetap menjaga jiwanya agar tetap utuh. Jadi, tingkat kesulitannya sangatlah rumit. Jelas, sekarang yang paling utama adalah menyiksa komandan tertinggi Taisu ini, sehingga dia dapat merasakan hidupnya lebih buruk daripada kematian. Bahkan, meskipun dia memiliki keinginan untuk mati pun, dia tidak dapat melakukannya. Tepat ketika Xian masih sibuk untuk menyiksa komandan tertinggi, tiba-tiba sang ratu mengangkat kepalanya sedikit. Kemudian, sudut mulutnya pun sedikit terangkat. Kamu bersembunyi begitu dalam di dunia sensi. Apakah sekarang kamu sudah tidak tahan lagi, sehingga kamu ingin menyelamatkan Tuan Muda ke-12 ini? Ucap sang ratu yang berkata di dalam hatinya. Karena dia sepertinya merasakan fluktuasi aneh dari kehampaan di sekitarnya. Pada saat yang sama, ada banyak pasukan Taisu yang terus meledakkan diri mengelilingi Xiaoyan. Namun, mereka tidak dapat menghentikan Xiaoyan sama sekali. Setidaknya, ada 100.000 pasukan Taisumu di sini. Jadi, aku harus menangani mereka dengan baik, sehingga armor dewa palsu di tubuh mereka akan tetap utuh. Bagaimanapun juga, armor dewa palsu ini sangatlah bagus. Jika pasukan sensiku menggunakannya dan memiliki kekuatan yang sama dengan pasukan Taisumu, aku sangat penasaran saat pasukan sensiku bertarung dengan pasukan Taisumu, dan ekspresi seperti apa saat pasukan Taisumu melihat pemandangan armor dewa palsu melawan armor dewa palsu. Tapi jangan khawatir, aku adalah orang yang sangat menghargai cinta dan kebenaran.
Terutama jika kamu baik kepadaku, pasti aku akan selalu ingat bahwa kamu telah memberikan hadiah armor dewa palsu tingkat tinggi kepada pasukan dunia sensiku. Jadi, dengan kebaikanmu, aku ucapkan banyak terima kasih kepada Tuan Muda ke-12 ini. Ucap Shoyan yang tiba-tiba. Setelah suara Shoyan keluar, tiba-tiba ada gelombang berfluktuasi dan kehampaan pun mulai terdistorsi. Kemudian, dengan cepat, bayangan besar yang seperti mulut pun muncul di kehampaan. Lalu, dengan sekali tegukan, seolah-olah tubuh Shoyan dan komandan tertinggi pun langsung ditelan oleh bayangan hitam yang sangat besar di dalam kehampaan. Aku tidak ingin pergi, ucap Tuan Muda ke-12 yang segera meraung. Namun, sepertinya sudah terlambat untuk mengatakannya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，是为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。